Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, terima kasih tentunya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama, yang sebelumnya tentunya kita sudah overview dulu ya minggu kemarin terkait dengan diskusi bersama nih Bapak Ibu ya. Kita diskusi bersama bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik tentunya Bapak Ibu ya, yang mudah, sederhana dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dan handphone kita. Bersama kita ada Su Agus Bapak Ibu ini mungkin ada hal-hal yang disampaikan terlebih dahulu dan nanti setelah Su Agus izinkan Indra membuka diskusi ya Bapak Ibu ya dengan memaparkan bahan paparan dan tentunya kita juga harapannya nggak terlalu berlama-lama ya di paparan supaya kita bisa ada praktek ya Pak Agus ya seperti itu ya sehingga kita tentunya pertemuan kita tidak hanya memenuhi pengetahuan saja, tetapi tentunya keterampilan kita, Bapak dan Ibu ya. Jadi kompetensi kita meningkat, bukan hanya di pengetahuan aja, knowledge aja, tetapi tentunya bagaimana kita meningkatkan keterampilan kita. Sebelum ke Su Agus, Bapak Ibu yang baru bergabung di COP FKTM, selamat datang Bapak Ibu. Jadi hampir 300-an ya Pak Agus ya. Dulu sampai 400-an untuk yang pertama ya tahun 2019. Tahun ini juga lumayan banyak Bapak dan Ibu. Akhirnya kita membuka grup WhatsApp yang kedua sehingga kita bisa lebih banyak belajar lagi tentunya. Jadi perkenalkan saya Indra, admin dari COP FKTM ini bersama-sama Su Agus. Di sini ada Kang Haji Andra dan Bapak Ibu yang lainnya tentunya yang siap untuk saling membantu, saling sharing, saling berbagi terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang tentunya untuk topik saat ini adalah bagaimana kita membuat video pembelajaran. Monggo ke Su Agus, saya persilahkan untuk mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita di hari ini dimanapun akan sama, karena kita berada di monitor yang sama ya Bapak Ibu. Dan saya tidak ingin terlalu lama memulainya. Bismillah saja Bapak Ibu. Mari kita mulai mengambil handphone kita masing-masing dan langsung praktek dengan semangat. Kang Indra, Kang Antara, dan semuanya, mari kita segera mulai ambil handphone dan mangga kita praktek. Ya, makasih Kang. Mangga. Ya, siap. Baik, untuk materi hari ini tentunya kita bisa kita akses ya Bapak Ibu ya melalui handphone Bapak dan Ibu. Dan tentunya sudah Indra share ya ke Bapak dan Ibu untuk materi-materinya. Tentunya juga akan selalu update ya Bapak Ibu ya member area kita supaya tidak ada yang tidak ada yang tertinggal lah seperti itu Bapak Ibu ya. Ini bisa diakses di handphone kita Bapak Ibu ya dan tentunya bahan tayang yang sudah kita siapkan juga sudah Indra simpan di sini ya. Kemarin Bapak Ibu juga yang belum mengikuti overview-nya seperti apa gitu kan ya, nanti bisa lihat di akses materi ini dan rekaman pertemuannya juga sudah kita simpan di rekaman ini ya, di tombol ini, tinggal diklik saja. Nah, untuk yang 6 April ini kita sudah menyiapkan juga materinya seperti ini Bapak Ibu ya. Itu tadi mungkin hanya sebentar saja lah Bapak Ibu ya Indra menyampaikan ini supaya ini adalah bahan diskusi ya buat kita semua bagaimana sih membuat video pembelajaran. Dan tentunya kemarin juga Indra sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu tentunya pembuatan video pembelajaran berbeda dengan video-video lainnya. Nah, inilah yang ingin kita diskusikan. Bukan berarti materi yang ada di sini ya, yang Indra sampaikan di sini itu bukan berarti bukan berarti satu-satunya materi yang paling betul, yang paling benar, enggak lah Bapak Ibu ya. Yang tentunya Indra siapkan ini beberapa kali Indra diminta untuk untuk share gitu ya.
kebetulan LAN ada pelatihan media pembelajaran, Indra suka diminta untuk untuk mengisi ceramahnya gitu kan, dan Indra menyiapkan bahan tayang ini untuk untuk bahan diskusi gitu Bapak Ibu ya. Tentunya materi ini bagaimana kita mempersiapkan ya Bapak Ibu ya, mempersiapkan menerapkan jenis tentunya video pembelajaran seperti apa yang harus kita siapkan, yang disesuaikan dengan indikator hasil belajar. Jadi inilah kata kuncinya bahwa media pembelajaran dengan video ini tentunya harus sesuai dengan kurikulum yang sudah kita susun, tentunya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa mendesain video pembelajaran gitu Bapak Ibu yang terorganisir dan sistematis. Artinya sistematis ini tahapan-tahapannya gitu Bapak Ibu ya, seperti apa nanti kita perlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Terus juga bagaimana bisa mengembangkan video pembelajaran ya sesuai dengan spesifikasi desain ya dan jenis video. Terus bagaimana memanfaatkan video pembelajaran gitu ya, bagaimana penyimpanannya mana gitu kan ya. Biasanya mungkin Bapak Ibu menyimpannya di LMS gitu kan ya. Dan LMS juga kadang-kadang juga diminta linknya kan gitu Bapak Ibu ya. Yang notabene bahwa video pembelajaran kita juga biasanya juga disimpan di YouTube kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana nanti pengelolaan seperti itu. Nah, tentunya materi diskusi ini sebetulnya terbagi menjadi 4 ya Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah melihat semua dan tentunya juga tidak akan Indra bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Besar harapan tadi seperti Pak Suhu Agus sampaikan ya, kita bisa praktek lah gitu Bapak Ibu ya. Apa yang bisa kita praktekkan siang ini tentunya nanti Indra akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, tentunya dalam mendesain video pembelajaran Bapak dan Ibu, bahwa ada 4 hal yang memang perlu kita sepakati ya Bapak Ibu ya, perlu kita ketahui terkait dengan proses menentukan kondisi belajarnya tentunya Bapak dan Ibu ya, bahwa sangat penting bahwa video pembelajaran ini bisa kita lakukan di dalam model-model blended learning, contohnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak hanya ceramah saja kan gitu Bapak Ibu ya, tidak hanya menyampaikan studi kasus saja, tetapi ini terkait dengan metode blended learning gitu kan ya. Ada kalanya kita menampilkan video pembelajaran, ada ceramah dan sebagainya. Nah, tentunya video pembelajaran ini akan cocok gitu Bapak Ibu ya dengan model-model pembelajaran yang kekinian gitu Bapak Ibu ya. Jadi peserta diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya ya 10% kan gitu Bapak Ibu ya, 10% melalui pembelajaran secara asinkronus gitu ya, bisa dengan pemutaran video dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satunya kenapa juga video pembelajaran perlu kita pelajari, bagaimana kita membuat video pembelajaran yang baik, karena memang tuntutan gitu Bapak dan Ibu ya, tuntutan dan ya memang keharusan lah ya, meskipun membuat video pembelajaran bukan tusi kita sebetulnya kan gitu Bapak Ibu ya. Maksud Indra itu kita lebih ke dalam kontennya gitu ya. Mungkin karena pembuatan video ada jabatan fungsional lainnya gitu, seperti pengembang teknologi pembelajaran atau fungsional lain, tetapi tidak ada buruknya juga gitu kita membuat video pembelajaran yang kita sesuaikan dengan keahlian, sesuai dengan apa yang kita miliki. Salah satunya adalah kita telah memiliki handphone gitu ya. Kita juga sudah familiar dengan PowerPoint. Nah, kenapa tidak kita bisa membuat video pembelajaran itu? Nah, tentunya juga ini terkait dengan desain pesan, bahwa saat ini Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui, kita sudah beralih dari training to learning kan gitu Bapak Ibu ya. Sudah beralih dari yang awalnya berfokus kepada trainer, yaitu ya dalam training, tetapi saat ini kita berfokus kepada learner gitu ya, kepada pembelajarnya gitu ya. Training to learning, bagaimana kita menyiapkan media-media pembelajaran yang dikhususkan untuk berfokus kepada audiens kita, kepada peserta pelatihan kita. Nah, makanya kita siapkan bahwa tugas kita sebagaimana Indra sampaikan di awal-awal, bahwa saat ini Widya Iswara fasilitator bukan satu-satunya sumber belajar di dalam kelas ya, baik itu online atau offline.
gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai Widaiswara bukan satu-satunya sumber belajar Bapak dan Ibu. Hari ini peserta pelatihan apalagi Latsar gitu Bapak Ibu ya, PKP luar biasa gitu, sudah canggih-canggih gitu kan ya, sudah pintar-pintar gitu ya. Bahkan sebelum pembelajaran mereka searching dulu gitu kan ya, ini besok mau belajar apa nih gitu kan ya. Jadi ya itu tadi Bapak dan Ibu bahwa kita Widaiswara bukan satu-satunya media pembelajaran, sumber belajar gitu kan ya. Dan tentunya peran kita adalah pertama saat ini adalah bagaimana kita menyiapkan media-media pembelajaran khususnya dalam video pembelajaran gitu Bapak Ibu ya, sehingga kita juga bisa bisa berstrategi Bapak Ibu ya, bagaimana kita berstrategi dalam buat pembelajaran. Jadi artinya materi yang sebegitu banyaknya ya, yang sebegitu tebalnya, kita bisa berstrategi nih gitu kan ya, bagaimana membuat strategi pembelajaran kita semakin menarik dengan pemilihan media-media pembelajaran. Salah satunya dengan video pembelajaran ini. Kenapa video pembelajaran gitu Bapak Ibu ya? Jadi secara sederhana Indra sudah melakukan jejak pendapat gitu Bapak Ibu ya ke peserta pelatihan khususnya yang Latsar. Hampir 70% Bapak dan Ibu, ini 70% ya peserta pelatihan suka dengan video pembelajaran sebagai media pembelajaran yang efektif. Ini 70%-an lebih Bapak Ibu. Jadi 72, sekian persen. Indra bertanya kepada 100 orang gitu ya peserta pelatihan yang Latsar, menanyakan bahwa media pembelajaran apa yang disukai kan gitu Bapak Ibu. Hampir 72%. Dan tentunya ini berbanding lurus dengan Widaiswara Bapak dan Ibu. Hampir 80% Widaiswara suka menggunakan video pembelajaran sebagai media pembelajaran yang disampaikan di kelas gitu Bapak Ibu. Jadi ini tentunya sebuah peluang gitu Bapak Ibu bahwa semua suka dengan video pembelajaran gitu kan ya. Indra bertanya secara khusus kenapa suka dengan video gitu ya, karena ya menarik gitu Bapak Ibu ya, gampang dicerna gitu kan ya, asal video pembelajarannya menarik, tidak bosan ya, tidak terlalu panjang gitu kan ya. Nah inilah yang akan kita susun bersama. Nah itu Indra bertanyakan sesuai dengan karakteristik peserta Bapak dan Ibu, dan tentunya hampir semua ya peserta menyatakan bahwa berapapun usianya gitu Bapak Ibu ya, media pembelajaran dengan video pembelajaran itu adalah pilihan yang menarik gitu Bapak Ibu ya untuk disampaikan oleh kita sebagai Widaiswara. Nah tentunya Bapak dan Ibu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah melakukan blended learning Bapak Ibu ya. Ada yang disebut dengan sinkronus offline, sinkronus online kan gitu Bapak Ibu ya. Nah ini juga saya kira Bapak Ibu sudah memahami gitu kan ya terkait dengan pembelajaran blended learning. Nah Indra sedikit memberikan ini ya Bapak Ibu ya pengalaman nih Indra pada saat di LIPI. Ini kita mencoba untuk membuat blended learning ya terkait dengan diklat fungsional peneliti gitu kan ya. Namanya pelatihan pembekalan untuk para calon peneliti Bapak dan Ibu. Jadi biasanya kita offline karena pandemi ini gitu ya, kita membuatnya menjadi blended gitu Bapak Ibu ya. Bahkan bukan blended ya, full online sebetulnya, tetapi kita menyiapkan video-video pembelajaran sehingga 10% kompetensi bisa didapatkan dari nonton video gitu Bapak Ibu ya. 20% dengan Zoom meeting gitu kan ya, dengan chatting gitu, dan 70% adalah bagaimana peserta ikut membuat sesuatu gitu Bapak Ibu ya sebagai learning to doing-nya. Nah tentunya ini juga yang sudah kita ketahui dengan model Lombardo Bapak Ibu ya 10, 20, 70% atau kita bisa menyebutnya dengan model-model corporate university gitu Bapak Ibu ya. Nah pada saat itu karena kebiasaan pelatihan kita offline gitu kan ya, kita coba nih jadi ada asinkronus gitu kan ya, jadi tidak tetap muka secara langsung nih para fasilitatornya kan gitu ya. Pelatihan peneliti ini tentunya para fasilitatornya adalah para peneliti Bapak dan Ibu gitu kan ya. Nah, kita mencoba menyampaikan bahwa tidak semuanya materi harus divideokan kan gitu Bapak Ibu ya. Karena ada sesuatu yang harus disampaikan gitu ya secara tatap muka gitu kan ya. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu
kita menyamakan persepsi pada saat itu gitu kan ya, mana materi-materi yang akan dibuat videonya gitu ya, mana materi yang akan disampaikan di dalam tatap muka gitu ya. Ini sangat penting untuk dipisahkan, jangan sampai kita membuat video ini nanti malah disampaikan juga di dalam tatap muka kan gitu ya. Apa bedanya kalau seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi blended learning ini gitu Bapak Ibu ya, online sinkronus, online asinkronus ini benar-benar harus kita strategikan pembelajaran kita gitu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya kita membuat kisi-kisi ini Bapak Ibu ya, yang tentunya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah minta akses tapi mohon maaf belum Indra setujui aksesnya karena Indra harus menyampaikan terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu kalau ingin meminta akses kembali bisa bisa Indra berikan gitu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya ini materi-materi pelatihannya Bapak dan Ibu gitu kan ya. Kita berikan kisi-kisinya nih gitu kan ya ke para peneliti sebagai fasilitator pada saat itu, mana saja yang divideokan, mana saja yang memang yang akan diberikan di tatap muka. Nah, tentunya ini juga akan sangat berpengaruh Bapak Ibu kepada strategi pembelajaran kita di kelas kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi video pembelajaran itu jangan sampai diulang lagi kita sampaikan pada saat tatap muka gitu Bapak Ibu ya. Ini sangat penting gitu kan ya. Makanya kita suguhkan kepada Bapak Ibu yang blended learning ini ya, jangan sampai kita mengulang-ulang materi yang kita sampaikan. Biasanya Bapak dan Ibu gitu kan ya, materi-materi yang disampaikan di dalam video itu awal-awalnya ya di C1, C2 menjelaskan tentang terminologi kan gitu Bapak Ibu ya, menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan sebagainya. Nah, apakah di C2, C3 sampai C6 tidak bisa dibuatkan video? Tentunya bisa Bapak dan Ibu. Ya, makanya hari ini kita ingin diskusi bahwa taksonomi Bloom ini benar-benar kita sisipkan, kita buatkan gitu kan dalam membuat video pembelajaran. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah yang memiliki bahan tayang ini tinggal diklik ini Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membuat video pembelajaran dengan taksonomi Bloom ini. Kita lihat dulu materinya seperti ini Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa latihan. Nah, bagaimana sih membuat video pembelajaran dengan memperhatikan taksonomi Bloom? Yang biasanya Bapak dan Ibu ya kita tidak memperhatikan gitu Bapak Ibu ya. Ini juga Indra mendapatkan masukan-masukan, Kang Indra ini video pembelajaran ini menjelaskan yang mana. Nah, itu juga sangat penting Bapak Ibu ya. Ini video pembelajaran ini ingin yang dicapainya materinya yang mana ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Makanya ini berbeda antara pembelajaran dengan video yang lain. Itu yang Indra sampaikan di awal. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melihat taksonomi Bloom itu seperti apa. Monggo silakan Bapak Ibu bisa ngeklik ini ya Bapak Ibu ya. Video terkait dengan taksonomi Bloom dalam sebuah perjalanan dalam belajar gitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa ngeklik di sini. Karena waktu kita tidak terlalu banyak ya. Itu tadi ya Bapak Ibu ya, Indra memberikan contoh bahwa salah satu fungsi kita adalah bagaimana kita membuat media pembelajaran yang Bapak Ibu bisa pelajari lebih mendalam gitu Bapak Ibu. Ini salah satunya dengan seperti ini. Nah, tentunya Indra tidak menjelaskan taksonomi Bloom Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga pasti sudah paham dan tentunya kita ada artikel-artikelnya Bapak Ibu silakan tinggal membaca lebih lanjut. Ini juga ranah kognitif, Indra skip saja, Indra langsung saja ke bagaimana jenis-jenis video pembelajaran yang akan kita susun. Nah, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa melihat video pembelajaran itu apa. Saya kira ini juga tidak perlu Indra sampaikan ya Bapak Ibu ya. Silakan aja Bapak Ibu nanti ya sambil sambil melihat-lihat ini ada materi-materi terkait dengan video pembelajaran itu apa menurut para ahli gitu Bapak Ibu ya. Nah, Indra mulai dari sini saja Bapak dan Ibu ya. Mulai dari sebuah pertanyaan kan itu Bapak Ibu ya, bahwa video pembelajaran itu bentuknya entertain atau harus engagement kan itu Bapak Ibu ya. Sesuatu yang entertain kan gitu Bapak Ibu ya, atau harus ada dampaknya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya kira antara entertain dan engagement ini tentunya berbeda Bapak dan Ibu ya. Kalau entertain biasanya pasif di sini adalah videonya satu arah, maksudnya itu Bapak Ibu. Gitu kan ya, bahwa video pembelajaran itu harus bisa dua arah Bapak dan Ibu. Artinya apa? Ketika kita menyusun video pembelajaran,
itu bisa menghadirkan sebuah inspirasi gitu Bapak Ibu ya untuk untuk para peserta diklat kita, untuk para penonton kita. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Kalau nonton film atau video drama Korea gitu ya, dengan video pembelajaran, kalau drama Korea mungkin bisa bernangis-nangis kan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi ya sifatnya ya untuk kesenangan Bapak dan Ibu ya. Saya kira bernangis-nangis juga berumur pendek gitu ya. Hanya pada saat menonton ya nangisnya ya hanya berumur pendek itu Bapak Ibu ya. Dan tidak perlu ada relevansi gitu kan ya dengan materi, dengan substansi. Kadang-kadang juga dunianya dunia hayalan, halu semua kan gitu Bapak Ibu ya. Dan lari dari masalah, biasanya kan seperti itu Bapak dan Ibu ya. Tetapi kalau video pembelajaran ya biasanya sih diarahkan untuk kita bisa video seaktif mungkin gitu kan. Aktif di sini adalah bahwa video pembelajaran itu diharapkan menambah pengetahuan seseorang, menambah keterampilan seseorang gitu ya apabila videonya berjenis analisis atau video tutorial dan sebagainya ya memang harus memang untuk belajar gitu Bapak Ibu ya. Ada sesuatu materi yang disampaikan gitu kan ya, tidak hanya bernangis-nangis saja tetapi bagaimana bisa bisa menempel secara jangka panjang Bapak dan Ibu ya. Mengingatnya jangka panjang gitu kan ya, dan tentunya juga harus menyelesaikan masalah Bapak dan Ibu ya, dan menggunakan kreativitas peserta gitu kan ya. Jadi bagaimana video ini bisa aktif ya karena ada kreativitas peserta gitu Bapak Ibu. Contohnya apa sih? Contohnya bahwa setelah nonton video Bapak Ibu peserta pelatihan harus bisa mereview. Contohnya seperti itu kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada penugasan gitu kan ya, ada feedback gitu Bapak Ibu dari video pembelajaran itu. Kenapa? Ya karena video pembelajaran harus bisa kita evaluasi gitu Bapak Ibu ya. Kita harus bisa mengevaluasi dari hasil pembelajaran melalui video pembelajaran itu. Itulah bedanya video pembelajaran dengan video drama Korea. Contohnya kan seperti itu. Meskipun juga drama Korea sekarang edukasi juga Bapak dan Ibu ya. Saya suka melihat, suka menonton gitu ya, bagaimana meracik sebuah makanan kan gitu Bapak Ibu ya, bagaimana mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang memang diproduksi di Korea ya, pakai menggunakan dengan merek Hyundai contohnya Bapak Ibu ya. Mereka juga ada edukasinya ternyata di dalamnya gitu ya, ada sisipan-sisipan itu, tetapi ya bukan tujuan utamanya gitu kan ya. Tetapi kalau video pembelajaran tujuan pertamanya adalah itu gitu ya, bagaimana kita bisa benar-benar bisa mengevaluasi dari hasil belajar dari peserta gitu ya. Tentunya dengan Bapak Ibu sudah bersrategi dulu nih video pembelajaran ini menyampaikan indikator hasil belajar yang keberapa gitu kan ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya, kita praktek bersama dalam merencanakan materi pelatihan kita ini. Nah, tentunya ini dia Bapak dan Ibu jenis-jenis pelatihan, maksud Indra jenis-jenis video pembelajaran yang akan kita sesuai dengan pelatihan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dulu Indra juga sama gitu ya, membuat video pembelajaran itu paling hanya level sampai C2 Bapak dan Ibu gitu kan ya, mengingat sampai memahami gitu ya. Jadi kalau video-video pembelajaran itu sukanya ceramah gitu ya Bapak Ibu ya, hanya C1 C2 mengingat dan memahami. Ya bagaimana untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan, ini dia Bapak dan Ibu ya. Tantangan Indra dulu bagaimana membuat video pembelajaran, pelatihannya membuat hand sanitizer Bapak dan Ibu. Gitu ya. Dulu juga LIPI harus berperan terkait dengan pandemi ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana membuat hand sanitizer gitu kan ya. Nah, itu tidak bisa C1 C2 karena ya menciptakan C6 gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana kekentalan sebuah cairan gitu kan ya. Nah, sama juga ketika Indra di Karangsambung saat ini di Kebumen bagaimana membuat media-media pembelajaran terkait dengan kuliah lapangan geologi Bapak dan Ibu. Gitu kan ya, bahwa pembelajaran geologi ya mengenal sebuah batuan itu kita tidak bisa tidak bisa hanya kita buatkan alat peraga saja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, sebentar Indra perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ini ada contohnya Bapak dan Ibu. Jadi ada alat peraga seperti ini, batuan ini gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa menjelaskan secara online saja gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus kita benar-benar harus
harus merabanya gitu ya, harus ini bagaimana cara membuat video-video pembelajaran seperti itu gitu kan ya. Akhirnya ya kita membuat video-video pembelajaran yang 360 derajat gitu Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa melihat sekitar lingkungan gitu kan ya, karena memang untuk belajar tentang batuan kita tidak bisa melihat batuannya saja, tetapi harus melihat proses terjadinya sebuah batuan. Ini tantangan gitu Bapak Ibu ya. Jadi membuat video pembelajaran tidak hanya di C1 C2 gitu ya, tetapi juga bisa C3 C4 bahkan C6 Bapak Ibu ya dalam menciptakan sesuatu. Nah, jenis videonya seperti apa? Ini dia Bapak dan Ibu gitu ya. Ini jenis-jenis videonya. Saya kira Bapak Ibu juga bisa membedakan bagaimana kalau video ceramah, video tentang studi kasus, video tutorial gitu, pasti tentunya berbeda Bapak dan Ibu ya. Ini adalah strategi kita sebelum Bapak Ibu membuat video pembelajaran, Bapak Ibu tentukan dulu nih indikator hasil belajar yang mana nih yang akan dibuat. Kan gitu Bapak Ibu ya. Karena akan berbeda jenisnya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk contoh-contohnya Bapak Ibu nanti bisa mengakses ya di materi yang sudah Indra sampaikan ke Bapak dan Ibu, bagaimana contoh video ceramah gitu kan ya, video kasus. Ini adalah video pelatihan Latsar ya, video kasus bagaimana Indra mencari studi kasus seorang peneliti dalam menjauhi tindak pidana korupsi. Ini ada contoh studi kasusnya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana contoh video-video yang tutorial Bapak Ibu mungkin banyak ya. Kita melihat ada tutorial bagaimana membuat sesuatu, membentuk sesuatu. Tentunya Bapak Ibu juga sering melihat bagaimana tips-tips gitu ya. Ini salah satu contoh contoh video tutorial. Saya kira Bapak Ibu bisa mengaksesnya, bisa melihat salah satu contohnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebuah proses ini saya kira ini hanya memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu saja bahwa dalam mempersiapkan video pembelajaran ya, kita tentunya akan dibantu dengan adanya PowerPoint ya yang sudah disusun tentunya. Jadi gampangnya kalau Indra boleh berbagi tips kepada Bapak dan Ibu gitu kan ya, dalam membuat video pembelajaran idealnya kita sudah ada PowerPoint-nya dulu lah kan seperti itu Bapak Ibu ya. Sama seperti Indra harus mengembangkan modul pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Indra tuh bingung cara menulis, Indra nggak bisa Bapak dan Ibu. Tetapi kalau sudah ada bahan tayangnya, baru Indra bisa bercerita gitu kan ya. Nah, ini malah terbalik gitu Bapak Ibu ya. Artinya tentunya ini pengembangan modul ya Bapak Ibu ya. Berbeda kalau kita membuat bahan tayang dengan modul yang baru kan gitu ya. Jadi artinya kita harus menyusun modul dulu dengan beberapa referensi. Nah, kalau membuat video pembelajaran gitu ya, jadi saran Indra kalau bisa semampu mungkin sudah ada PowerPoint-nya dulu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena banyak untungnya Bapak Ibu. Yang pertama, tentunya kita bisa melihat apa yang harus kita obrolkan kan itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ya di ada layar besar ya. Ini adalah proses syuting Bapak dan Ibu. Ini profesor riset gitu ya. Kalau profesor riset itu jago menulis gitu ya, jago mengajar di kelas gitu ya. Tetapi di depan kamera suka bingung Bapak Ibu. Ya jangankan mereka ya Bapak Ibu ya. Kita aja yang sudah terbiasa ngajar gitu. Kadang-kadang kalau di depan kamera suka belatat-belitut kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita siapkan gitu ya PowerPoint-nya gitu kan ya. Jadi kita seolah-olah mengajar di depan kelas karena ada ada layarnya lah seperti ini gitu ya di depan kamera. Dan tentunya yang paling penting adalah kita udah ada bahan Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini adalah contoh bahan tayangnya Bapak Ibu gitu kan ya. Ini bahan tayang bagaimana akan kita sampaikan nih materi-materi gitu kan. Ini terkait dengan materi teknik presentasi lah contohnya Indra gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah kita siapkan seperti ini Bapak Ibu. Gitu kan ya. Nah, langkah berikutnya kita bisa membuat video pembelajaran seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Voice over. Saya kira di PowerPoint juga bisa gitu kan ya, seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang pada materi yang ke-6 yaitu bahan tayang efektif. Deskripsi mata pelajaran dari unsur aspek penting. Nah, ini adalah kita merekam Bapak Ibu ya, dan merekamnya pun di PowerPoint. Saya kira Bapak Ibu juga sudah terbiasa ya gitu kan ya, membuat bahan tayang dengan membuat video dengan PowerPoint ya, dengan merekam voice over lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi materinya berjalan gitu Bapak Ibu ya. Kita bisa sambil berbicara. Kasihkan pesan kita dengan baik.
Di dalam komunikasi yang efektif, ada 3 unsur, yaitu kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi materinya sama gitu kan ya, materinya sama, tetapi kita coba voice over, kita coba jelaskan kan gitu Bapak Ibu ya. Saya kira ini juga sudah kita lakukan, mungkin sudah biasa Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak Ibu ini para tokoh, karena ini tokoh-tokoh media-media pembelajaran, pembuatan video gitu kan ya. Nah, kita berharap video pembelajaran ini harus ada gregetnya katanya Bapak Ibu, harus ada yang penguatnya gitu ya. Apa salah satu penguatnya itu? Bahwa kita harus menunjukkan diri kita Bapak Ibu dalam video tersebut sehingga video itu menarik gitu kan ya. Ada kalanya kita juga sedikit bosan ya dengan video pembelajaran yang dibuat dengan PowerPoint dengan merekam suara kita gitu kan ya. Apalagi kalau penampilannya juga monoton ketika bahan tayang kita tampilkan secara full gitu ya, baru kita menjelaskan satu persatu gitu kan ya. Nah tentunya juga kalau datangnya slide-nya tidak satu-satu semuanya kita jelaskan juga peserta juga cepat bosan gitu Bapak Ibu ya. Nah harapannya Bapak dan Ibu dengan pembelajaran kita ini gitu ya, dengan COP ini bagaimana kita menyandingkan gitu ya, kita ini sebagai objeknya, sebagai fasilitator juga bisa ada di dalam video pembelajaran itu sebagai penguat Bapak Ibu. Karena apa ya? Karena para tokoh juga menyampaikan bahwa itulah yang membuat video pembelajaran semakin menarik, katanya seperti itu. Para tokoh juga mencontohkan bahwa media-media pembelajaran, video-video pembelajaran dari ruang guru gitu Bapak Ibu ya, mereka semakin menarik dengan memadu-madankan kita ya, rekaman kita, suara kita dengan segala materi-materi gitu ya, materi-materi yang ada di PowerPoint. Nah, inilah makanya kita satukan Bapak dan Ibu ya dengan menggunakan PowerPoint ini dan kita rekam gitu ya, rekam dengan PowerPoint dengan handphone kita. Nah, inilah salah satunya bagaimana kita menyiapkan materi sebagai pertemuan pertama ini sangat penting gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini akan berlanjut nanti kita gitu kan ya. Nah, kurang lebih mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat ya video-videonya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi Indra mencoba merekam gitu kan ya dan menyisipkan di PowerPoint kita ini seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Indra Riswadinata yang saling berhubungan. Yang pertama itu adalah adanya komunikator. Nah, ini dia Bapak Ibu, materinya sama gitu ya. Kita nggak buat-buat lagi gitu kan ya. Tinggal kita berbicara di depan sesuai dengan materi yang ada dan kita datangnya satu-satu supaya si peserta tidak membosankan gitu Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu lihat di materi ini ya, di PowerPoint ini semuanya tayang gitu, kita berbicara ya, kita itu membuat peserta kita ya cepat bosan Bapak Ibu ya, karena materinya sudah ada gitu kan ya di depan dia gitu. Tapi kalau kita datangnya satu-satu gitu kan ya, kita siapkan sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu juga bisa menyajikan sebuah video pembelajaran yang menarik. Nah, tentunya Bapak Ibu, materi ini kita harus tentukan terlebih dahulu gitu kan ya. Kita siapkan dulu supaya apa? Supaya nanti di dalam proses pembuatan videonya kita bisa menyesuaikan dengan konten yang ada. Contohnya seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini gitu kan ya. Nah, ini Indra contohkan dulu Bapak Ibu ya seperti ini. Di dalam presentasi yang baik memiliki 3 prinsip juga. Yang pertama adalah memiliki konten yang hebat, great content. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adanya great design. Dan yang ketiga adalah great delivery. Ya, penyampaian yang hebat. Konten, desain, dan penyampaian. Nah, ini Bapak Ibu maksudnya. Jadi ketika materi kita sudah siap, kita seolah-olah berinteraksi dengan konten kita gitu kan. Ya, Indra menyampaikan ini ada great content gitu ya. Tangan Indra juga menunjukkan itu Bapak Ibu ya. Menunjukkan ke atas gitu ya, ke tengah, desain dan delivery. Artinya apa? Artinya kita memang membuat video pembelajaran ini tidak asal saja gitu ya, tetapi kita benar-benar sudah menyiapkan gitu kan ya. Ini Indra tangan kanan disiapkan nih untuk bisa menunjukkan seolah-olah kita sudah menyatu dengan konten kita. Nah, inilah Bapak dan Ibu, penting sekali gitu ya, kita menyiapkan konten ini ya supaya apa? Supaya materi ini begitu smooth ya menurut Indra ya, atau smooth itu ya mengalirlah dengan enak gitu kan ya, mengalirlah dengan baik ketika kita berbicara juga ditunjang dengan konten-konten yang sesuai. Nah, inilah Bapak Ibu pertemuan pertama kita gitu kan ya, bagaimana
mempersiapkan materi kita dengan baik sehingga tentunya tentunya dalam pembuatan videonya juga tidak susah kan gitu Bapak Ibu ya. Tidak sulit gitu ya, dan tentunya juga video pembelajaran yang kita buat juga tidak membosankan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu di dalam penyusunan video ini ya, langkah awal kita menyiapkan materi dengan menyusun storyline gitu Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu bisa ngeklik ya contoh template storyboardnya, atau nanti Indra coba untuk downloadkan untuk Bapak dan Ibu ya seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa download seperti ini gitu kan ya. Tetapi Indra jelaskan terlebih dahulu, nanti Indra kirim ya kepada Bapak Ibu ke link ini. Dan tentunya Agus ya, Pak Agus, ini bisa menjadi tugas Bapak dan Ibu untuk minggu ini. Gitu kan ya. Kita praktek hari ini Bapak Ibu bagaimana membuat storyline kita gitu kan ya. Yang storyline ini, dan kita akan diberikan tugas kepada Bapak dan Ibu, tetapi tugas ini sekali lagi tidak memaksa ya Pak Agus ya, tidak memaksa, tetapi silakan Bapak Ibu ada yang mau mengerjakan supaya kita bisa mereview gitu kan ya, dan tentunya juga nanti Pak Agus, Indra, dan Bapak Ibu semuanya juga bisa memberikan masukan. Baik, sebelum Indra menjelaskan storyline, kita Indra praktek ya bagaimana membuat storyline. Di sini slide keberapa maksudnya apa kan gitu Bapak Ibu ya. Nanti nanti Indra jelaskan, mungkin di antara Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, silakan mungkin ya Pak Agus, kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak dan Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dulu sambil Indra mengirim template itu ke chat ya. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Ya, saya Pak Indra. Pak Indra. Ya, silakan Bu Arini dulu ya, Bu Darlita, mungkin Bu Arini dulu ya. Silakan Bu Arini. Iya, terima kasih Pak Indra. Jadi saya ingin tanya terkait dengan storyline itu Pak Indra. Ya Bu. Apakah itu satu-satunya storyline, tidak ada yang lain yang lebih mudah mungkin, yang tidak terlalu detail gitu? Oh iya, ya Bu, itu hanyalah contoh ya Bu ya. Ibu bisa membuatnya bahkan Bu ya, Indra boleh jujur-jujuran ya. Di antara Indra membuat 10 video, yang ada storyline-nya tuh paling 5 atau 6 Bapak Ibu. 4-nya jebret aja Bapak Ibu. Tetapi paling tidak alur cerita kita sudah dapat Bu. Ya, contohnya apa nih? Betul kata Ibu, ada nggak yang lebih tidak menjelimet gitu ya? Jadi Indra tulis tangan aja Bu, tulis di PowerPoint kita, Indra mau bicara ini gitu ya. Jadi contohnya di PowerPoint nih Bapak Ibu ya, Indra contohnya Indra buka di PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Oke, nih PowerPoint Indra nih contohnya Bapak Ibu ya. Indra share screen kepada Bapak Ibu ya. Nah, ketika Indra mau menyampaikan tentang ini Bapak Ibu, ya, tentang generasi gaya belajar generasi gitu Bapak Ibu. Indra kadang-kadang juga nggak sempat Bapak Ibu ya membuat storyline yang seribet tadi Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, kenapa Indra menyajikan itu? Nanti ada ceritanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, Indra biasanya juga alur cerita harus Bapak Ibu hadirkan supaya Bapak Ibu juga tidak bingung gitu ya. Contohnya ya Indra biasanya di sini Bapak Ibu gitu kan ya. Halo, selamat pagi gitu. Biasanya gini Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Halo, selamat pagi gitu ya. Saya Indra. Nah, ini biasanya gini Bapak dan Ibu. Ini yang sederhananya Bapak Ibu ya. Supaya paling tidak kita tidak terlalu lupa gitu apa yang ingin kita sampaikan dengan bahan tayang yang kita sudah susun gitu kan ya. Nah, ini juga ke bawah Bapak Ibu bisa seperti. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, Indra suka menulis seperti ini tuh artinya ya ini catatan penting kita gitu kan ya. Dan bagaimana cara Indra produksi gitu ya. Ini di print Bapak Ibu ya. Kita print seperti ini. Oke, mungkin nggak kelihatan ya. Indra coba stop dulu. Indra share screen-nya yang ini deh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, ini bagaimana cara produksinya Indra gitu ya. Kalau awal-awal ya Bapak Ibu ya. Ya Indra print seperti ini Bapak Ibu ya. Indra print. Terus printnya di sini yang ada ininya Bapak Ibu. Nah, yang ada ininya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Jadi bahan tayangnya ini nanti yang ngomongnya ini gitu Bapak Ibu. Narasinya ini.
gitu kan ya. Ini salah satu salah satu yang simpelnya gitu Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus benar-benar menyiapkan Bapak Ibu supaya nanti pada saat kita produksi kita nggak lupa gitu ya, kita nggak lupa apa yang akan kita ceritakan kan gitu Bapak Ibu ya. Nanti juga Bapak Ibu ini juga sangat penting nanti ketika kita akan copy paste ke teleprompternya kita ya, teleprompter yang ada di handphone kita ya. Kemarin waktu di Pontianak kita menyampaikan bahwa handphone kita juga bisa merekam sampai dengan menyajikan teleprompter kita gitu Bapak Ibu ya, bahasa lisan kita yang seolah-olah kita bisa berbicara gitu kan ya. Nah, pertanyaan besar itu mengapa harus ada ini gitu Bapak Ibu ya. Ini sekalian membahas ini Bapak Ibu ya. Sekalian membahas dengan harus ada ini gitu kan ya. Nah, harus menjelimet ini indoor apa maksudnya, outdoor ini maksudnya apa kan gitu ya Bu ya. Bahkan ini apa extreme long shoot. Nah, ini akan kita jelaskan memang ya Su Agus ya. Pak Agus, Kang Indra tampilkan materi yang dulu Indra pernah buat bagaimana shoot size ya Pak Agus ya, shot size bukan shoot size, shot size bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan istilah-istilah yang profesional kan gitu. Ya kita ingin Bapak dan Ibu kita membuat video ini tidak tidak asal-asal aja gitu. Tapi kita benar-benar menggunakan istilah-istilah yang memang profesional gitu kan. Ya, artinya apa? Artinya suatu saat saya yakin Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan tim ahli gitu kan ya. Contohnya Indra pernah lah beberapa kali dengan tim ruang guru gitu Bapak Ibu ya. Nah, makanya jadi belajar ya. Oh, kita mau indoor nih gitu kan, di dalam ruangan nih. Oh, ternyata gagal juga nih Bapak dan Ibu. Setelah kita buat storyline seperti ini, ternyata ketika indoor biasa ada aja gitu ada aja kendala. Ya, contohnya indoor nih ternyata ruangannya belum dibersihkan, jadi kita outdoor gitu kan ya. Yang outdoor kita tentukan malah jadi indoor karena hujan kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, artinya storyline ini juga bukan sesuatu yang memang sesuatu yang harus kita patuhi secara enggak juga Bapak Ibu ya. Tetapi paling tidak ini adalah yang paling penting, storyline ini adalah jembatan komunikasi kita dengan tim lain Bapak dan Ibu. Gitu ya. Jadi idealnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran ini bertim Bapak dan Ibu, bersinergi dengan teman-teman pengembang teknologi pembelajaran gitu Bapak Ibu ya, dengan tim humas, mungkin tim IT gitu kan ya. Jadi ketika tim humas, tim IT, pengembang teknologi pembelajaran melihat storyline ini, melihat ini nih, oh kita mau indoor nih gitu ya. Kita contohnya mau indoor, Bapak Ibu melihat kita akan lihat indoor nih gitu kan ya. Oh, maka akan disiapkan semuanya piranti-pirantinya gitu kan ya. Ini akan berbeda dengan yang outdoor Bapak dan Ibu. Contohnya outdoor nih. Outdoor kita akan syuting di luar ya. Namanya fasilitator berjalan di depan kantor. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, artinya ini akan kita siapkan kameranya, gitu ya, pencahayaannya seperti apa, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah latihan kita bersama Bapak dan Ibu, gitu kan ya, dalam membuat video pembelajaran yang seprofesional mungkin, gitu kan ya. Ya kita gak malu-malu amat lah Bapak dan Ibu ya, sehingga naskah ini menjadi jembatan untuk para tim semua, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa saja juga scene pertama adalah ini Bapak Ibu ya, bisa aja karena sudah ada naskah ini bisa aja langsung loncat ke 3 dulu gitu Bapak Ibu ya, karena memang kondisi lapangan lain sebagainya. Makanya ini sangat penting gitu Bapak Ibu ya. Nanti Indra akan melengkapi lagi Bapak Ibu ya penjelasannya ya terkait dengan ini. Jadi ini bukan satu-satunya ya Bu hari ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti ada tulisan-tulisan ini sangat penting Bapak Ibu ya untuk menulis ini supaya kita tidak kehilangan momen ya pada saat di shoot. Bapak Ibu tidak menjadi kayak yang ngeblank gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti ketika berbicara lah mau ngobrol apa lagi, nah itu Bapak Ibu. Jadi harus disiapkan dulu. Seperti itu Mbak Arini ya. Iya, terima kasih Pak Indra. Saya sih suka yang simpel ini. Ya. Itu disesuaikan aja Bu, disesuaikan aja dengan kemampuan kita tentunya. Ini bukan sesuatu kewajiban lah ya Bapak Ibu ya. Baik, dilanjut. Mohon izin Bapak Ibu tadi Bu Darlita, mangga Ibu. Ya, terima kasih Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Jadi sebenarnya video pembelajaran ini terutama di saat blended ini mungkin kita butuhkan ya Kang ya. Karena kalau di dalam kalau di off class otomatis kan kita videonya kita putar kita diam aja jadinya kalau itu gitu. Nah, cuman bagaimana tadi kan memang sudah ada tadi Akang bilang tentang storyline itu. Nah, sementara tadi kan ada contoh yang Akang perlihatkan pada saat Akang bicara itu kan ada tuh gambar yang muncul. Nah itu gimana mensiasati antara postur kita dengan gerak tangan kita dengan gambar-gambar yang akan muncul itu kan. Ya. Nah itu karena memang tadi saya lihat ada catatan di bawah. Tapi kalau seperti saya sudah uzur ini nggak kelihatan juga kan kalau dari jauh itu bacanya itu gimana gitu. Jadi nanti malah gambarnya videonya jadi semakin hancur gitu. Gimana Kang? Makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi betul Bu bahwa tentunya itu dipersiapkan terlebih dahulu ya Bu ya, Bu Derlita ya. Jadi kontennya seperti apa nih yang akan Ibu sajikan kan gitu ya. Dan tentunya juga tidak semuanya juga harus ditunjukkan ya Bu, seolah-olah kita menyatu dengan materi gitu ya. Paling tidak Bapak dan Ibu, kita akan belajar bersama nih ke depan Bu Darlita ya, bagaimana ketika kita berbicara gitu kan ya, ketika kita berbicara nanti ada kontennya yang datang. Nah ini di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak dan Ibu gitu kan ya. Jadi pertemuan pertama ini kita mempersiapkan dulu gitu kan ya. Kita ada 10 pertemuan nih Bapak dan Ibu ya. Kita ada 10 pertemuan, jangan takut Bapak Ibu ya. Oke, Indra ini lagi deh. Indra overview lagi deh sedikit nih karena memang ada kekhawatiran ini, ada kegalauan ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Ada kekhawatiran nih, kegalauan ini. Siap. Ini Bapak Ibu ya. Jadi materi kita ada 10 Bapak dan Ibu. Nah, ini dia nih. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi materi kita ada 10, pertemuan tanggal 6 April kita mempersiapkan materi dulu. Jadi hari ini Indra kenalkan kepada Bapak Ibu storyline. Ya, bagaimana membuat storyline ya yang profesional dulu deh gitu ya, tingkatnya yang paling sulit dulu deh gitu kan ya. Ini perkenalkan terlebih dahulu dan itu bukan sesuatu yang memang wajib ya Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu menulis storyline dengan bentuk Bapak Ibu itu yang memang harus kita lakukan. 6 April hari ini Bapak dan Ibu. Jadi siapkan dulu materinya. Yang kedua Bapak Ibu, besok kita menyiapkan peralatan gitu kan ya. Bagaimana menggunakan handphone, bagaimana lampu kita, bagaimana boleh nggak kita menggunakan mic seperti ini Bapak dan Ibu ya supaya suaranya bagus gitu kan ya. Dan tentunya kita akan pergunakan yang tidak mahal-mahal Bapak dan Ibu ya. Pak Agus kemarin, Suha Agus menyampaikan bahwa Kang kita bikin yang sederhana-sederhana saja. Kita membuat video pembelajaran hanya menggunakan dengan handphone dan headset aja Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini ya. Hanya headset saja, tidak perlu yang tidak perlu mahal, mic harus beli-beli itu enggak Bapak Ibu ya. Nah ini minggu depan 13 kita akan belajar itu. Gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana memanfaatkan headset seperti ini Bapak dan Ibu. Ya headset itu. Nah selanjutnya ini Bapak dan Ibu ya. Bagaimana cara merekam video dengan handphone kita. Ya, teorinya sudah ada, kontennya sudah ada, sudah Bapak Ibu siapkan gitu kan ya. Nah, tentunya bagaimana cara merekamnya, ada teleprompternya di sini seolah kita sedang berbicara. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini akan kita sampaikan di tanggal 20 April. Banyak sekali Bapak Ibu ini. Bagaimana cara menghilangkan background? Ini Su Agus akan menyampaikan ini ya, bagaimana membuat video perkenalan. Ada kita, terus ada ada nama kita Bapak dan Ibu ya. Nah ini dia ada konsep fakta dan sebagainya. Semuanya ini kita siapkan kepada Bapak Ibu dengan ada template-templatenya Bapak dan Ibu ya. Ini sudah Indra sampaikan di overview gitu kan ya. Bagaimana template-template tadi kita siapkan ya supaya Bapak Ibu juga tinggal mudah saja nanti gitu kan ya. Kemarin ada masukan dari Bapak Ibu yang di Pontianak gitu kan ya, bagaimana nih membuat peralihan supaya smooth ketika kita berbicara, bahan tayangnya animasinya pas muncul gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita sederhanakan lagi sehingga pemanfaatan template juga bisa kita siapkan nih untuk Bapak dan Ibu. Dan tentunya
itu akan sangat mudah ya Bapak dan Ibu ya, sangat mudah sekali gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu juga tidak dipusingkan lah Bapak dan Ibu ya, tidak dipusingkan dengan pembuatan video ini. Yang sederhana-sederhana saja Bapak Ibu ya, yang sederhana-sederhana saja. Jadi jaminan kita Bu Darlita nanti akan bisa Bu. Gitu ya, jaminan kita nih. Amin. Asal seperti kita pelajaran perjamahan terdahulu Bapak dan Ibu menggunakan laptop, Bapak Ibu kita akan mulai untuk untuk praktek ya, Bapak Ibu mempraktekkan gitu kan ya, mempraktekkan karena ya ini kan sifatnya learning by doing ya Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita membuat video pembelajaran ini tentunya dengan cara ya kita harus praktek bersama kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi template-nya sudah disiapkan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kita tinggal ini saja, tinggal template-template ini sudah disiapkan nih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada video Pak Agus nih gitu kan ya. Bagaimana si template ini gitu kan ya, yang Bapak Ibu bisa bisa ganti-ganti nih, banyak sekali nih gitu kan ya, nama-namanya bisa ganti-ganti Bapak Ibu seperti ini ya, sehingga Bapak Ibu pada saat berbicara ya bisa muncul namanya. Nah seperti ini Bapak Ibu nih. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi pada saat Ibu berbicara nama ini muncul gitu kan ya. Ini semua sama Bapak Ibu nih. Jadi disiap ada template-templatenya, di bawah kita ada template-templatenya gitu kan ya. Contohnya ini Bapak Ibu nih. Ketika Ibu berbicara fakta, ada jenis ininya, nah ini muncul. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini udah ada animasinya seperti ini. Jadi pada saat Bapak Ibu berbicara ini muncul gitu. Ini pun sama ya, seperti ini. Tuh, ketika Bapak Ibu berbicara tentang definisi, ini muncul. Ini pun sama Bapak Ibu ya. Nah ini. Ya, jadi kita akan mencoba membuat seperti ini gitu kan ya. Nah, yang paling penting adalah kita siapkan dulu nih konten-kontennya nih. Contohnya di Bapak Ibu ada 3 nih. Nggak tahu nih. Ya, Pak? Terima kasih Pak Indra, luar biasa. Ya, Pak Indra. Ya. Kebetulan ini Pak Indra. Ya, saya itu ini lihat tuh. Ini kok bisa kelihatan atau muncul, misalnya ada waktu kita bicara dia muncul kata-katanya ya. Selama ini masalahnya saya kebetulan pakai Camtasia Pak Indra, pakai untuk edit videonya. Jadi dia munculnya itu muncul slide tapi tipenya kemudian kan wajah kita dikit. Semacam JPEG, jadi muncul satu slide gitu Pak Indra. Pengennya sih muncul satu-satu, apa yang kita bicarakan muncul gitu. Nah, itu. Jadi nggak kelihatan kalau kita maksudnya kita baca full gitu. Aplikasinya yang Pak Indra pakai ini apa ya? Untuk kelihatannya tetap PowerPoint ya, PowerPoint, tapi dia bisa kita ngomong bisa muncul satu-satu gitu ya. Ya betul Pak, hanya pakai PowerPoint Pak, PowerPoint aja. Hanya PowerPoint aja. Iya ini PowerPoint Pak, ini PowerPoint. Ini PowerPoint. Jadi nanti Bapak tinggal ini dihapus ya, ini hapus, nanti masukin video Bapak. Jadi Bapak Ibu ngerekam dulu di handphone gitu ya. Bapak Ibu nanti tinggal menjelaskan ini. Nah, satu-satu ini gitu kan ya. Kita sesuaikan nanti. Nanti Indra akan bukakan kepada Bapak Ibu dapurnya nih. Dapurnya apa sih? Ini dia Bapak Ibu dapurnya nih. Indra bukakan dapurnya. Ini dia dapurnya. Nah, ini dia nih Pak, pengaturan-pengaturan ini. Ya, nanti tentunya nggak akan seribet ini Bapak Ibu ya, akan Indra sederhanakan dulu gitu kan ya, supaya pada saat Bapak Ibu menjelaskan 3 hal ini datangnya satu-satu kan gitu ya. Dan ini disesuaikan dengan rekaman Bapak Ibu semuanya, jadi datangnya satu-satu gitu. Betul Pak Ali ya, kalau kita menjelaskan langsung, audien itu akan cepat bosan Pak. Contohnya Bapak mau menjelaskan tentang 3 hal ini ya, ternyata kita langsung tampilkan muncul semua dulu. Muncul semua, orang udah tahu Bapak akan bicara 3 hal ini ya kan gitu. Tapi kalau satu-satu, ini namanya grid delivery Bapak Ibu ya dalam teknik presentasi ya. Jadi grid delivery itu Bapak Ibu satu-satu datangnya nih gitu kan. Supaya apa? Supaya si audien itu ada ada rasa ingin tahu ini apalagi nih yang kedua nih. Ini yang ketiga apalagi nih. Kalau semuanya muncul, udah bosen Pak, kan gitu ya.
Nah, inilah strateginya kita salah satunya dengan membuat bahan tayang dengan videonya dengan PowerPoint ini supaya kita bisa memudahkan datangnya satu-satu, Pak. Dan PowerPoint-nya juga Kalau gini Pak Indra, kalau di Camtasia misalnya, kebetulan di PowerPoint-nya kan sudah satu-satu nih kita munculnya. Tapi setelah diimpor ya ke Camtasia, tapi munculnya kok langsung seluruhnya gitu Pak Indra ya? Bapak berarti nanti pada saat membuat videonya di PowerPoint-nya harus harus ada timingnya, Pak, harus ada waktunya. Jadi ini yang zaman Indra dulu lakukan, Pak. Jadi Indra merekam di Camtasia gitu ya. Jadi screen record, Pak, gitu kan ya. Screen record, contohnya ini Pak, Indra membuat video, contohnya ya video dari PowerPoint. Contohnya ini nih, gitu Pak ya. Ketika Indra menampilkan ini, gitu kan ya. Ini sudah direkam nih Pak, sudah direkam. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah gaya belajar tradisionalis, gitu ya, generasi tradisionalis. Apa saja gaya belajarnya? Satu. Nah gini Pak, berarti cara merekamnya gitu. Kita klik ini pakai Camtasia ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kita screen record dulu seperti ini ya Pak ya. Dan ini cukup ribet Pak, bolak-balik gitu kan ya. Harus dua ini kan gitu. Tapi kalau di PowerPoint ya kita bisa menyesuaikan ini. Jadi PowerPoint ini bisa menyesuaikan gaya bicaranya kita Pak. Nah, itulah yang mencoba untuk kita tidak perlu menginstal Camtasia gitu kan Bapak Ibu ya. Dan cukup bisa menggunakan PowerPoint. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya Bapak, kita akan pelajari Pak, tenang Pak. Ini 10 pertemuan kita akan semakin menarik lah tentunya ya. Monggo ada yang raise hand Bapak Ibu, silakan. Iya. Izin Pak Indra, Kang Indra. Ya, saya Dedi Pak, Kang Indra dari Lampung. Ya, ini menarik Kang Indra. Ini malah pertemuan pertama ini persiapan. Ya. Langsung saja saya to the point. Ya. Bisa dijelaskan lagi secara tidak usah terburu-buru tentang storyline tadi. Storyline yang akan disampaikan. Nah, itu basic banget karena di pertama ini. Nanti kalau yang ke depan lain-lainnya mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi balik ke menu utamanya. Terima kasih Kang Indra. Terima kasih menghemat waktu Kang Indra. Waktunya terbatas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Baik Bapak Ibu, saya kira pertanyaannya saya tutup dulu ya karena sudah langsung nih Pak Dedi pingin ke storyline ya sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Atau mohon izin ini Bu Ica gimana Bu? Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum Indra lanjut ke storyline. Silakan. Pak Indra, saya mau tanya dikit. Itu tadi kan bikin videonya itu pakai PowerPoint. Kalau kita nggak pakai PowerPoint atau yang lain gitu ya, misalnya selain PowerPoint yang misalnya Canva? Bisa gitu? Bisa Bu, Canva ya. Ya Canva misalnya Pak Indra. Canva. Ya, misalnya kan WPS atau apa gitu selain PowerPoint. Saya mikirnya kan PowerPoint Microsoft doang. Takutnya saya nggak punya itu. Ya tentunya Bu untuk pembelajaran kita menggunakan PowerPoint ya Bu ya. Tentunya menggunakan PowerPoint dulu. Jadi ya nanti mungkin next pembelajaran berikutnya bagaimana kita mau optimalkan yang lain. Oke ya Bu Ica ya. Makasih Mas Indra. Siap. Baik Bapak Ibu izin ya saya close dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya kita lanjut setelah Indra menjelaskan bagaimana kita menyusun storyline dulu seperti ini Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya tadi sehingga melebar-lebar ya Pak Agus ya terkait dengan apa nih yang harus kita buat dulu dalam perencanaan ini. Nah, Bapak dan Ibu, Indra memperkenalkan kepada Bapak Ibu ini adalah storyline video pembelajaran yang sudah Indra modifikasi ya dengan menyesuaikan dengan video pembelajaran yang akan kita susun gitu ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu, ini tinggal memindahkan saja Bapak Ibu ya, nama pelatihannya ini apa gitu. Ini sangat penting supaya tim kita dan kita ya terutama juga supaya nggak lupa nih kita sedang membuat video pembelajaran di dalam pelatihan apa nih. Ini juga kadang-kadang kita suka berbeda kan gitu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, saya izin dulu Bapak Ibu untuk mute all dulu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Baik, Bapak Ibu saya lanjut ya. Jadi hal yang pertama adalah Bapak Ibu silakan ya, Bapak Ibu bisa menggunakan storyline ini dan Bapak Ibu juga boleh mengacak-acak lagi kembali supaya lebih sederhana juga boleh Bapak dan Ibu ya. Ini bukan sesuatu kewajiban, bahkan ketika kita menyusun storyline ini dengan lengkap, ada saja Bapak Ibu yang berubah-ubah.
gitu kan ya. Jadi biasanya storyline yang kita susun tidak 100% sesuai dengan storyline. Pasti aja berubah. Paling 20%, 30%, biasanya juga kok gak enak ya bicaranya kayak gini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama storyline ini kita susun, silakan Bapak Ibu pindahkan nama pelatihan kita apa, contohnya Lacar ya. Lacar, materi pelatihannya apa, contohnya berakhlaknya yang mana, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu ya. Materi pokoknya yang mana yang divideokan gitu kan ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu dalam menstrategikan terlebih dahulu gitu ya. Satu modul ada 4 bab, contohnya Bapak Ibu ya. Satu modul ada 4 bab. Bapak Ibu mau ngambil yang divideokan tuh yang bab mana? Kan gitu Bapak Ibu ya. Jangan semuanya tentunya akan lama ya durasinya kan gitu ya. Dan kita juga harus berstrategi mana nih harus kita tampilkan di dalam pembelajaran secara tatap mukanya. Bapak Ibu silakan dituliskan nih sub materi pokoknya yang mana ya. Materi pokoknya yang mana, sinopsisnya bila perlu disampaikan Bapak dan Ibu. Dan yang penting juga Bapak Ibu jangan lupa ini menyampaikan ini Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena kita dan tim ya akan benar-benar melihat bahwa video yang akan kita pelajari ini ya mengajarkan atau memberikan indikator hasil belajar yang poin yang mana kan gitu Bapak Ibu. Gitu kan ya. Contohnya ini Bapak Ibu ada materi pokok dan submateri pokok, ternyata ada 3 indikator hasil belajar kan gitu Bapak Ibu ya. Ini sangat mudah nanti ketika kita men-trace gitu kan ya materi-materi mana aja yang akan kita siapkan gitu ya. Jadi materi-materi apa saja harus kita siapkan untuk menjawab indikator hasil belajar kan gitu Bapak Ibu ya. Bahwa video pembelajaran ini harus bisa menjawab permasalahan kan gitu Bapak Ibu ya. Di awal kita sampaikan bahwa antara entertain dan engagement bedanya di mana kan gitu ya, bahwa video pembelajaran dengan drama Korea berbedanya adalah kalau video pembelajaran harus menyelesaikan permasalahan, harus ada indikator hasil belajar yang kita sampaikan itu apa kan gitu Bapak Ibu ya. Nah ini adalah jembatan, sekali lagi kita sampaikan ini adalah jembatan kita Bapak Ibu untuk menjamin bahwa video pembelajaran ini sudah bisa tercapai nggak evaluasinya nih dari indikator hasil belajar. Dan bahkan Bapak Ibu, dari indikator hasil belajar ini, Bapak Ibu kan menuliskan kata kerja operasionalnya ya. Di sini ya Bapak Ibu menyampaikan kata kerja operasionalnya, gitu. Contohnya menjelaskan. Menjelaskan C1, C2, menampilkan dan sebagainya, menganalisis. Berarti berbeda nanti cara video pembelajarannya, gitu kan. Berbedanya di mana? Berbedanya satu di cara berbicaranya, menampilkan materi-materinya kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau ceramah umum mungkin ya pengertian-pengertian saja Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu berbicara tentang prosedur, berarti kan kalau berbicara prosedur ada 3 tahapan contohnya kan gitu Bapak Ibu ya. Maka di situ Bapak Ibu juga bahan tayangnya disiapkan, ada 3 tahapan. Bapak Ibu bisa menunjukkan 1, 2, 3 seperti yang tadi Indra buat di dalam video pembelajaran bahan tayang efektif. Nah inilah Bapak Ibu perencanaan ini sangat penting sehingga Bapak Ibu dalam menskenariokan pembuatan video pembelajaran pun ada gambaran kan gitu Bapak Ibu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, jangan lupa supaya tim yang lain juga bisa mengerti ini supaya si peserta mampu membuat ini. Supaya peserta mampu menyebutkan kembali pengertian ini gitu kan. Supaya peserta mampu menyampaikan prosedur yang ini gitu Bapak Ibu ya. Nah ini dia gitu Bapak Ibu ya. Ini sangat penting untuk dokumen kita bersama. Nah selanjutnya Bapak Ibu ada matrik-matrik ini, ada tabel-tabel gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah Indra share di grup di grup chat ya Bapak Ibu ya, di grup WhatsApp ya. Jadi Bapak Ibu silakan ini bisa dimodifikasi kembali ya sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu ini juga bisa di-delete silakan kalau ini mengganggu apa dan sebagainya, ini pun bisa Bapak Ibu modifikasi gitu Bapak Ibu ya. Ini bukan sesuatu yang harus, tetapi paling tidak Indra menampilkan yang sudah sesungguhnya lah gitu kan ya, seprofesional mungkin lah ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu tenang, nanti Indra akan sampaikan ya. Indra akan tampilkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengambil ekstrim long shot gitu Bapak Ibu ya, full shot, close up itu seperti apa. Tenang, ini di pertemuan ketiga Bapak Ibu ya. Bagaimana cara merekam dengan video dengan terjemahan ini
Ya, saat ini Bapak Ibu kosongkan saja ini, nggak apa-apa. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa menulis di sini nih, teksnya apa nih, contohnya ya. Contohnya Bapak Ibu, ini adalah teks yang akan muncul di dalam video kita. Contohnya apa? Indra Riswadinata, gitu ya. Bisa seperti ini, mempersembahkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini untuk judul pembuka ya, contohnya Bapak Ibu ya, judul pembuka di dalam video kita ada tulisan ini, Indra Riswadinata mempersembahkan, contohnya kan gitu ya. Ini apa untuk bumper nih, contohnya ya. Gambarnya, oke, gambarnya Bapak Ibu di sini sengaja ada yang disebut dengan storyboard ya Bapak Ibu ya. Kalau storyboard itu kan ada gambarnya, gitu ya. Kecenderungan kita kan susah ya Bapak Ibu mencari gambar terus malah waktunya kita habis. Bapak Ibu tidak perlu mencari gambar itu, Bapak Ibu tinggal tulis saja gedung kantor. Nah ini artinya Indra akan syuting gitu ya dengan ada tulisan Indra Riswadinata mempersembahkan, backgroundnya gedung kantor dengan outdoor, berarti di luar Bapak dan Ibu. Di sini ada tulisan fasilitator berjalan di depan kantor. Oh, Indra berjalan di kantor. Gitu kan ya. Ada di sini milihnya mungkin ini extreme long shot. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Jadi kalau ekstrim itu lebih jauh Bapak Ibu. Jadi si lingkungannya terlihat, kantornya terlihat, ada orang yang sedang berjalan. Ini extreme long shot. Ini akan dijelaskan dalam pertemuan berikutnya. Nah, narasinya apa Bapak Ibu? Oh, ini narasinya tidak ada. Ini aja. Jadi hanya musik instrumen saja. Instrumen. Gitu aja Bapak Ibu. Udah selesai. Durasinya ya mungkin hanya beberapa detik deh Bapak Ibu ya. Gini deh. Tulisannya mungkin hanya beberapa detik deh, cuman ya 10 maksimal 5 detik deh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Durasinya 5 detik. Jadi tak 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 tak. Indra Riswadinata mempersembahkan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, baru di slide kedua, ini Bapak Ibu untuk isi nih. Untuk isi nih. Slide kedua Bapak Ibu sudah ada bahan tayangnya nih. Ya, Bapak Ibu tuliskan ini slide berapa nih? Slide kedua dan tentunya. Ya, judul filenya apa nih Bapak Ibu, ingatkan ini supaya nanti timnya juga kalau ada beberapa bahan tayang ya judul filenya harus Bapak Ibu sebutkan. Kalau tidak ada ya udah ini aja. Artinya apa Bapak dan Ibu? Slide yang kedua dan tiga ini akan menjadi aset dari video kita. Teks nggak perlu, gambar nggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada slide yang kedua dan tiga ini. Gitu Bapak Ibu ya. Di sininya Bapak Ibu ya paling kita Bapak Ibu mau outdoor mau indoor nggak apa-apa ya, mau backgroundnya dihapus atau tidak juga nggak apa-apa. Ini ini pilihan-pilihannya gitu ya. Tinggal Bapak Ibu di sini menuliskan. Ini adalah narasi voice over, ini adalah bahasa lisan kita Bapak Ibu. Ini semangat pagi Bapak dan Ibu. Nah gini Bapak Ibu, ini adalah bahasa yang akan kita sampaikan di dalam video tadi. Ya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa nih Bapak Ibu? Gitu ya. Tentang apa? Tentunya yang ada di slide kedua dan tiga yang ada di PowerPoint kita. Gitu Bapak Ibu ya. Ada gambaran ya? Ada gambaran ya? Supaya Bapak Ibu tuh nggak perlu lagi teks dan gambar, waduh pusing lagi gitu kan ya. Tenang, ada ini PowerPoint ini ya. Musik ilustrasi, nah ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita berbicara, ketika kita direkam indoor, contohnya ya Bapak Ibu ya, kita indoor, ngerekamnya indoor ya, suasana record ya. Indranya freeze ya. Oh, freeze Bu. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Bapak Ibu. Jelas Pak Indra. Ya, jelas? Jelas ya. Oh, jelas. Ya, Suaranya jelas. Ada yang menyampaikan freeze katanya, jadi Indra ikutin juga. Oke, Indra lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, record green screen contohnya ya, kita direkam di green screen, contohnya kan ini Bapak Ibu ya. Nah inilah contohnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kita habis backgroundnya akan kita hilangkan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita merekam ya, saran Indra kita tidak perlu. Indra belum di share, Mak. Oke. Gimana?
share materinya Pak. Sudah. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, siap. Baik. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi pada saat Bapak Ibu merekam, kita merekam suara kita ya, rekomendasi Indra musiknya diadakan aja Bapak dan Ibu. Kenapa? Biasanya menjadi alat pengganggu Bapak Ibu ya. Suaranya jadi jadi tabrakan ya antara suara kita dengan musik. Ya udahlah, kita stopkan dulu meskipun ada rumusnya Bapak Ibu ya. Ketika voice kita 80%, musik itu 20% atau 10% dari suara kita ya, supaya ada sayup-sayup seperti itu. Nah itu Bapak dan Ibu ya, silakan saat ini ada waktu nih beberapa menit ya, ya kurang lebih ada 20 menit Bapak Ibu, silakan mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah download ya storyline-nya, silakan Bapak Ibu bisa buka-buka dulu Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana cara membuatnya. Silakan Bapak Ibu, Pak Agus. Kita mulai latihan nih, kita mulai latihan. Atau ini kita ke Bu Uci dulu nih. Bu Uci, monggo. Ada pertanyaan dulu nih kayaknya nih. Silakan Bu Uci. Ya. Terima kasih Kak Indra. Ya, intinya kan Kak Indra ingin mengoptimalkan PowerPoint ya dalam hal ini ya. Nah ini saya tuh betul-betul ingin tahu tentang storyline ya, atau story ini ya. Timeline-nya gitu ya. Selama ini kan kalau bikin video itu kan ya konvensional sih, tapi kan boleh-boleh aja ya seperti itu. Cuman maksud saya gini, tadi kan yang ingin saya tanyakan itu kan tadi di pendahuluan kemudian ada isi itu. Nah, apakah sebaiknya itu indikator keberhasilan pembelajaran itu tuh satu video kah atau gimana nih? Soalnya gini Kak Indra, saya punya PR. Saya punya PR bikin short course 20 JP di namanya Sista Praja gitu ya. Di dalamnya tuh materinya, kontennya isinya video-video. Nah, yang saya ingin dapat tuh story lainnya tuh yang paling pas itu untuk misalnya 3 jam pelajaran daring itu berapa menit sih sebenarnya gitu. Yeah. Kan itu juga berarti di situ yang kita harus pandai apa sih sebenarnya yang akan disampaikan di sub materi ini gitu kan, nggak semuanya kan Kak Indra ya, nggak semuanya, artinya nggak setiap ini diulang lagi kan nggak usah kali ya, to be continue terus kan. Iya. Nah yang storyline yang Kak Indra tugasin ini tuh satu full kah, misalnya kalau saya bikin pelatihan 20 JP nih ya, isi nutup atau gimana? Ya, oke Bu Uci. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita harus bersrategi gitu kan ya. Ada yang disebut dengan tadi blended learning ya, yang Bu Uci sampaikan ya. Jadi bagaimana kita mengatur, membuat skenario pembelajaran kita. Ini ada materi yang memang kita pas untuk videokan, mana yang untuk kita sampaikan di dalam tetap muka ya, secara virtual meskipun atau secara offline gitu kan ya. Nah tentunya Bapak dan Ibu bahwa video yang kita sajikan juga ada durasi waktunya. Seperti tadi sampaikan Bu Uci, berapa durasinya yang efektif gitu Bapak Ibu ya. Durasi yang efektif dalam video pembelajaran 5-8 menit, maksimal 8 menit Bapak dan Ibu. Itu udah maksimal. Itu sudah panas pantat peserta pelatihan kita ini. Ya, Bapak Ibu pernah nggak bertanya kepada teman-teman peserta latsar yang MOOC gitu kan ya? Sudah pernah nggak menonton videonya? Pernah baca nggak Bapak Ibu modulnya? Hampir 50% lupa gitu ya, kurang berhasil karena memang videonya berdurasinya panjang-panjang Bapak dan Ibu gitu kan ya. Idealnya berapa menit? Idealnya 5-8 menit. Oh ternyata ini videonya 9 menit, cut bagi 2 Bapak dan Ibu, cut bagi 2 4 menit. Tidak ada salahnya kita ada seri pertama dan seri kedua. Nah disinilah Bapak Ibu sangat penting di dalam storyline kita. Ya, ini kita mau menyampaikan indikator hasil belajar yang mana ini? Kalau cuma 1 ya 1 Bapak Ibu, gitu kan ya. Kalaupun semuanya ada 3, kita bisa mampu untuk sampai 5 menit ya nggak apa-apa. Contohnya ini isi Bapak Ibu ya. Ini isi itu menjelaskan untuk indikator hasil belajar yang keberapa nih? Yang isi ini gitu kan ya. Ini yang ke bawah juga indikator hasil belajar yang keberapa nih gitu kan ya. Dan jangan lupa ini Bapak Ibu harus ada penutupnya. Jangan sampai contohnya tadi ya, Bu Uci membuat video hampir 10 menit gitu kan ya.
bahwa orang akan lebih bosan dengan video yang panjang. Oke, bagi dua nih gitu kan. Ya 5 menit 5 menit. Ideal banget tuh 5 menit. Jangan lupa Bu Eci harus ada penutupnya nih, sesi penutup di video pertama. Gitu ya. Baik, contohnya ya Bu Eci ya. Baik, video pertama kita menjelaskan tentang ini dan selanjutnya akan kita jelaskan di video kedua adalah itu. Harus ada kata-kata itu. Jangan sampai kita di proses editing di-cut aja. Jadi si peserta bingung, lah ini kok nggak bener ya, videonya main udah putus aja kan gitu Pak Ibu ya. Ada yang suka membuat video seperti itu karena terkait dengan durasi ya udah di-cut aja gitu kan ya. Nah artinya kita harus benar-benar bisa merencanakan dengan baik gitu kan ya. Nah pada saat video kedua juga kita bisa menyampaikan kepada peserta bahwa video pertama, contohnya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dengan Glass Touch Off ya, bahwa di dalam pembelajaran ini kita harus sedikit mengulang ya pembelajaran sebelumnya. Glass Touch Off ya. Bahwa di awal kita harus menjelaskan dulu materi keterikatan itu. Nah, dalam video kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan konsep Glass Touch Off ini. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Baik, di video pertama kita sudah belajar terkait dengan prosedur ini. Video kedua kita akan melihat bagaimana nilai-nilai anti korupsi. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bahwa video pembelajaran ini kita harus benar-benar kunci, harus menjelaskan indikator, harus menghabiskan indikator hasil belajar yang mana. Dan tentunya kita nggak boleh maksakan gitu Bapak Ibu ya. Kalau memang waktunya maksimal bisa 8 menit ya mau gak mau gitu kan ya, mau gak mau, tetapi itu sudah maksimal banget Bapak dan Ibu, sudah maksimal banget. Jadi itu tadi ya Bu Uci ya, kita di dalam materi kita tadi juga ada yang disebut dengan sinkronus asinkronus gitu kan ya, terkait dengan media pembelajaran ya, dengan skenario pembelajaran yang artinya bahwa di dalam video pembelajaran kita tidak harus menjelaskan semua materi dalam video gitu kan ya, malah tidak efektif Bapak Ibu ya. Seharusnya kan itu juga kita harus mendapatkan penekanan gitu kan ya. Biasanya kalau Indra membuat video pembelajaran itu di akhirnya Indra selalu ada kata-kata bahwa silakan simak video ini dan nanti pada saat pertemuan secara tatap muka kita akan berdiskusi hasil dari menonton video ini. Nah, inilah salah satunya bahwa video kita benar-benar interaktif Bapak dan Ibu gitu kan ya. Video yang kita susun benar-benar aktif dan tentunya mendatangkan diskusi gitu Bapak Ibu ya, tidak satu arah kan gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu Bu Uci. Oke, berarti kalau modelnya blended kayak gitu, jadi kayak kasih PR ke peserta ya. Oke, di pertemuan nanti kita sinkronus, kita akan bikin sebuah diskusi. Kayak gitu ya, berakhirnya mungkin. Ya, jadi sekali lagi Kak Indra, jadi itu satu video itu bisa jadi mewakili satu tujuan pembelajaran gitu ya. Indikator pembelajaran ya. Tapi yang diambil mungkin ya poin-poin pentingnya saja gitu ya. Ya, betul. Satu lagi ya. Nah, satu lagi nih. Tadi kan ada pembuka, isi, penutup. Itu berarti take-nya tuh kan masing-masing kan? Nanti digabungin di PowerPoint. Betul. Satu-satu. Dan ini kita stop dulu, kita share yang ini ya Bapak Ibu ya. Satu-satu betul. Jadi makanya nih cut satu, berarti kita ambil tag rekaman kita yang pertama nih gitu kan ya, untuk pembukaan, untuk yang kedua isi ini ngerekam kita untuk membahas tentang slide 2 dan 3 kan gitu Bapak Ibu ya. Seperti ini nih. Begitu Bapak Ibu, Bu Aci, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum Bapak Ibu silakan ada yang bisa membuka laptopnya ya, dipastikan storyline ini bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu, ini untuk memperkaya kita saja ya. Mohon maaf ini Indra tidak sampaikan karena keterbatasan waktu gitu kan ya. Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya juga ke Indrapedia Bapak dan Ibu ya. Nah, ini
bisa Bapak Ibu bisa akses ke Indrapedia bagaimana sih membuat naskah storyline ini. Tentunya Indra juga udah ada materinya, tetapi mohon maaf tidak Indra sampaikan di sumber belajar di sini Bapak Ibu ya. Di sumber belajar di sini ada video pembelajaran bagaimana teknik penyusunan naskah video. Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Nah, ini dia bagaimana menyusun naskah video pembelajaran. Di sini Bapak Ibu mungkin kita bisa melihat ini bentuk-bentuk naskah video Bapak Ibu ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu, bagaimana bentuk naskah videonya Mas Indra? Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau video-video film-film ya lebih ribet lagi ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Ada yang 1 kolom, 2 kolom gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana menyusun video ini Bapak Ibu silakan ya. Ini sama juga materinya template-nya. Tinggal Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan istilah-istilah. Nah, ini Bapak Ibu ya, di materi ini ada pengertian-pengertian tentang shoot size ya Bapak Ibu ya. Ini juga silakan Bapak Ibu bisa bisa belajar, dan ada contoh videonya juga Bapak Ibu. Ini ada satu contoh Indra merekam, dan untuk apa sih shoot size ini sebetulnya juga nanti akan kita jelaskan lebih mendalam lagi Bapak Ibu ya. Hari ini Indra tidak menjelaskan ini, nanti ada bagiannya di pertemuan ketiga. Nah, ini tahapan-tahapannya seperti apa juga ada di sini Bapak Ibu ya. Ini tahapan-tahapannya, contohnya ini ya, menentukan judul. Bapak Ibu silakan judulnya dibuat di sini ya, indikator hasil belajar. Terus juga di sini Bapak Ibu ya, supaya ini ada supaya cerita kita ngalir gitu Bapak Ibu ya. Ini ada plotnya gitu kan ya, ada plot alur ceritanya. Ada 3 pilihan yang Indra tawarkan, Bapak Ibu bisa bercerita apa, mengapa, bagaimana. Contohnya Bapak Ibu sedang menjelaskan apa, berarti tentang judul apa nih yang Bapak Ibu sampaikan, mengapa itu disampaikan, apa masalahnya, bagaimana cara menjelaskan masalahnya, kan gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa menjelaskan seperti itu. Terus juga Bapak Ibu juga untuk mengantarkan, kita juga bisa menyusun mind map Bapak Ibu ya. Ini ada salah satu contohnya, kita mencoba memancarkan ide-ide kita gitu kan ya di dalam pembuatan mind map ya. Jadi mind map ini tentunya juga bisa mengoleksi ide-ide kita, ide-ide cemerlang dalam pembuatan storyline kita ini. Ya Bapak Ibu, jadi silakan bisa mengaksesnya di Indrapedia. Di sini Bapak Ibu ya, di sumber belajar, di video pembelajaran ada di teknik menyusun naskah video. Ya, seperti ini. Ini mohon maaf tidak Indra sampaikan, Indra langsung aja loncat gitu ya Bapak Ibu ya. Loncat bagaimana ke pembuatan storyline-nya gitu ya, supaya Bapak Ibu ada gambaran. Oke, Bapak Ibu silakan, ingin ada yang mau menampilkan laptopnya gitu ya, yang menampilkan storyline-nya silakan. Atau ada pertanyaan juga silakan Bapak Ibu kita diskusi ya. Mungkin di antara Bapak Ibu punya pengalaman lain, Indra berharap seperti itu ya, Su Agus ya. Bapak Ibu saya kira punya pengalaman yang beragam terkait dengan bagaimana merencanakan sebuah video pembelajaran gitu kan ya, dan tentunya kita bisa bersama-sama lah gitu Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Indra. Ya Bu. Saya itu sudah mencoba ya membuat video dengan menggunakan PowerPoint kemarin. Cuma ketika pengisian suara itu ribet banget gitu loh Pak. Ribetnya di situ, ngatur-ngatur yang tadi Pak Indra buka kecil-kecil gitu tuh ribet, dan saya merasa sepertinya merasa saya aduh nggak cocok deh saya bikin video begini gitu loh, karena saking ribetnya yang pas pengisian suara itu gitu loh. Terus kemarin saya diajarin sama anak, terus diajarin sama anak Pak kemarin itu dengan cara apa ya, kemarin itu saya lupa gitu. Jadi saya merekam langsung jadi video gitu loh Pak, dengan screen layar atau apa kemarin itu dibantu anak saya gitu.
Jadi tidak lagi ngisi satu-satu yang banyak kecil-kecil yang tadi Pak Indra liatin tadi gitu loh Pak. Camtasia itu, Camtasia ya Bu ya. Bukan Camtasia, tetap menggunakan PowerPoint, tetapi langsung ketika saya ngomong langsung direkam suara saya di situ. Jadi terus saya tidak ngatur-ngatur lagi Pak Indra di rekaman suara itu. Lupa saya dengan cara apa kemarin anak saya caranya. Ya, itu bisa langsung saya ini Bu record screen ya Bu ya di PowerPoint. Iya, betul, record screen. Iya. Bagus ya. Iya, record screen pakai itu saya. Ya, seperti itu. Jadi tetapi ibunya nggak ada ya, ibunya ada di bawah ya Bu ya. Betul, record screen. Saya nggak ada. Oh ya. Sayanya cuma record screen aja. Tapi saya ngasih pengantar di depan gitu loh Pak. Pengantar saya memang di shoot, kemudian selanjutnya di tengah-tengah sekitar 3 menit saya menjelaskan dengan record screen tadi ya seperti itu. Ya. Nah, pelajaran kita Bu 10 materi ke depan sekarang akan kita balik Bu. Yang biasanya Ibu terpengaruh dengan materi yang satu-satu tadi, sekarang dibalik Bu. Jadi yang kontennya itu akan mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu berbicara ini datang gitu kan ya. Itu yang akan kita balik Bu. Yang selama ini kan Ibu beribad harus ini udah datang ini, bingung lagi harus ngomong ini kan gitu ya Bu. Sekarang dibalik dengan PowerPoint ini balik. Jadi Ibu berbicara ini datang, Ibu berbicara ini seperti itu. Oke, berarti tulisannya nanti setelah saya bicara ya Pak ya. Iya, betul Bu. Jadi ini sangat penting Bu bahwa kita harus menyiapkan dulu PowerPoint. Ya, PowerPoint sudah ada dulu. Baik. Baik, makasih Pak Indra. Oke, Pak Agus, Pak. Ya, Kang Indra. Oh ya, silakan Bu. Ya, jadi ya kalau seperti saya yang Camtasia itu Kang. Jadi rasanya ribet banget. Ngatur turun naik, aduh, sehingga nggak nempel gitu. Nah mudah-mudahan yang sekarang FKTM nggak begitu ya Kang ya. Karena memang sangat menarik pada saat Kang Indra tadi menampilkan muncul tulisan waktu kita bicara gitu. Wah, itu keren sekali Kang gitu. Kalau saya lihat di Camtasia PPT-nya kita kasih suara, nanti ada foto kita, gambar kita di situ yang lagi ngomong, tapi itu harus diatur-atur. Nah, pada saat ngatur itu, aduh, ribet banget itu, Kang. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita kita sampaikan ya sedikit ya, Bapak Ibu ya. Contohnya ini, Bapak Ibu ya. Contohnya ini nih, mana video Pak Agus nih. Nah, Indra untuk meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa konten kita sangat penting ya, Bapak Ibu ya. Konten kita sangat penting nih. Gitu ya. Contohnya Bapak Ibu punya punya video seperti ini. Bapak Ibu merekam nih. Contohnya Indra delete dulu yang ini nih. Gitu ya, delete dulu. Jadi Bapak Ibu contohnya merekam nih seperti ini. Halo, Assalamualaikum. Ya. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pusdiklat, Sekjen DPR RI. Oke, Bapak Ibu punya materi ini gitu kan ya. Nah, supaya ini ada contohnya ya, contoh yang sederhana saja. Oh, Bapak Ibu pingin nih memasukkan ada namanya nih, ada kontennya nih gitu kan. Kita sudah siapkan ke bawah Bapak dan Ibu. Contohnya ada ini ya, Bapak Ibu bisa nah inilah gitu Bapak Ibu bisa bisa mengopi ini Bapak Ibu ya, seperti ini nih. Ya, Bapak Ibu copy dulu yang ini ya, copy seperti ini. Terus Bapak Ibu sudah merekam, sudah disimpan di PowerPoint, ini dipaste di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini sudah ada ininya Bapak Ibu nih. Ya, sudah ada settingannya. Tinggal Bapak Ibu klik video kita di menit keberapa, di detik keberapa ini akan muncul. Ya, kita lihat dulu sebentar nih. Kita lihat dulu, pendengarkan dulu Pak Agus lagi berbicara di detik mana nih ketika muncul namanya gitu kan ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara. Oke, jadi di detik 5 Pak Agus berbicara nama saya Agus. Nah, ini kita ganti dulu Bapak Ibu. Agus Supriyono. Contohnya gini Bapak Ibu ya. Ini tulisannya bisa diperbesar gitu ya, seperti ini.
Ya, saya nggak suka Mas Indra warna merah, pingin ganti kuning, silahkan Bapak Ibu, ini bisa diedit-edit ya, bisa ganti warna lain sebagainya gitu kan ya. Nah ini ya, ini harus datang setelah 5 detik Bapak dan Ibu. Ya, nah kita di sini Bapak Ibu bermainnya di sini ya. Ini simpelnya seperti ini Bapak Ibu nih. Contohnya di animation di sini Bapak Ibu ya. Di sini Pak Agus datangnya 5 detik. Nah, ini aja tuliskan di sini Bapak Ibu. 5 detik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini pun sama ya. Kita with preview saja nih. Seperti ini. Yang ini kita hilangkan deh ya, yang apa? Yang menghilangnya gitu kan ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Di detik kelima Pak Agus harus ngobrol gitu kan ya. Kita cek Bapak dan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agus Supriyono, Widya Iswara Pustiklat Set. Jadi pada saat di detik kelima Pak Agus Pak Agus ngobrol, sudah ada ininya tulisannya, PowerPoint-nya apa namanya ini tuh animasinya gitu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita bicarakan gitu kan ya, bukannya terbalik gitu kan, supaya kita bisa mengaturnya. Ini hal seperti ini Bapak Ibu, bayangkan kalau ini materi-materi kita ya, materi-materi kita banyak, contohnya Bapak Ibu ada materi yang tadi yang bulat-bulat gambar dan sebagainya, kita datang satu-satu ya. Sangat mudah Bu Darlita ya, makanya ini sangat mudah karena Bapak Ibu juga sudah terbiasa membuka PowerPoint, nggak aneh lagi. Kalau Camtasia mungkin Bapak Ibu tidak familiar ya, karena mungkin sesekali, tapi kalau dengan PowerPoint Bapak Ibu sudah membuatnya. Seperti itu Bapak Ibu, mudahnya. Oke ya, baik. Mungkin ada pertanyaan atau pernyataan lagi Bapak Ibu. Indra, sedikit lagi. Siap, siap. Ini untuk tugas storyline ini baiknya kita punya PowerPoint dulu kah, atau misalnya kita bikin dari baru aja? Soalnya boleh jadi ya, PowerPoint yang akan kita sediakan untuk video ini kan beda dengan PowerPoint ketika kita offline ya, Kak Indra ya? Ya, betul. Jadi baiknya gimana nih? Kelihatannya mending bikin baru ya kalau gini Mah ya? Ya, monggo silakan. Mudahnya Bu Uci kalau memang bikin baru supaya benar-benar bisa merancang gitu kan ya. Itu juga boleh gitu ya. Tetapi supaya ada gambaran, supaya nanti pada saat kita akan memproduksi gitu kan ya, ya minimal ada gambaran lah ya untuk visualnya nih, ketika kita berbicara mau memvisualkan apa nih kan gitu ya, seperti tadi Pak Agus sama saya Agus Supriyono ada visualnya nih, tulisannya datang kan gitu Bapak Ibu ya. Ini lebih bagus juga Bu Uci kalau dari awal silakan, tetapi itu tadi ya sebisa mungkin ini bisa terisi ada materinya supaya kita juga tidak bingung nih ketika mau menceritakan apa, kalau sudah ada materinya, sudah ada modulnya, sudah ada kurikulumnya, sudah enak lah kan gitu Bu Uci ya. Ya ini untuk latihan lah Bu Uci ya. Ya. Kan latihannya biar langsung bisa terpakai ya. Itu dia harapan kita betul Bu Uci. Ya benar-benar kita dipakai Ibu ya. Kang Indra. Iya Bu Indra. Iya. Ya artinya yang akan kita tampilkan di PowerPoint itu adalah yang akan kita bahas di video aja gitu kan? Betul. Misalnya betul. nih, ya di saat kita di on class kita seperti saya misalnya berorientasi pelayanan, bahas tentang berorientasi pelayanan. Tentu poin-poin yang hanya kita butuhkan di waktu 5-8 menit itu aja yang akan kita siapkan PPT-nya ya. Betul. Betul. Berarti bisa kita pangkas gitu ya Bu Buci ya. Berarti kita pangkas, itu aja. Berarti bukan berarti kita harus bikin baru, tapi kita pangkas. Pangkas. Sesuai dengan narasi yang akan kita sampaikan gitu ya. Ya. Betul, betul Bu. Persis seperti itu. Jadi bahkan Bapak Ibu kan skenarionya kan Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti. Jadi gini Bu, jangan sampai video yang Bu Uci buat, yang Bu Darlita buat, nanti malah dibahas lagi di dalam video di dalam pertemuan tatap muka nih. Kan berarti kita harus benar-benar menstrategikan gitu kan ya. Kalau seperti itu ya double-double ya apa perlunya video gitu kalau kita jelaskan lagi. Jadi betul kata Ibu tadi dipangkas gitu materi-materi, ini nih yang buat di videonya nih. Ini untuk menjawab indikator keberhasilan ini nih gitu kan ya. Oh nanti penjelasannya akan kita sampaikan di dalam tatap muka seperti itu. Betul Bu.
Baik, Pak Amiruddin ya, Pak Haji, mangga Pak Haji, udah resen ya, monggo Bapak. Ya, baik Pak Indra, terima kasih. Saya ini dari Makassar, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon nanti record dari Zoom supaya bisa kita nonton ulang pertemuan kita pada siang sore hari ini. Berhubung karena ini jaringan kami lagi putus-putus, udah berapa kali tadi keluar masuk, jadi tidak paripurna penangkapan kami. Jadi dengan melalui record Zoom itu bisa kami lakukan relay. Terima kasih Pak Indra, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan selalu simpan ya Bapak Ibu ya, akan kita selalu simpan tentunya di member area. Member area itu yang ini Bapak Ibu ya. Nanti linknya Indra juga siap. Ya, nanti di sini ya, Pak. Izin. Nanti materinya Indra sudah simpan, nanti rekaman pertemuannya di sini. Ya, Bapak Ibu tinggal klik aja, Izin, nanti Pak. akan terhubung dengan dengan nah, sini Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu yang akan mengirimkan tugas storyline, nanti Bapak Ibu silakan dikirim di sini. Ini sudah ada, Bapak Ibu tinggal klik di sini, nanti akan terhubung ke Google Drive. Bapak Ibu silakan simpan di sini ya, upload ya filenya di pertemuan pertama ini. Itu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Izin Pak. Ya Pak Yudi, monggo Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Saya Yudi dari BPSDMD Sumsel. Mengenai kolonial to milenial, tidak hanya orangnya, tetapi saya lihat juga banyak gadgetnya, laptopnya juga kolonial. Jadi yang saya mau tanya, untuk pembuatan PPT seperti ini ada nggak spesifikasi yang bisa support untuk pembuatan hal ini? Apakah Windows-nya ataupun Office-nya minimal berapa gitu supaya pelaksanaannya bisa lancar? Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Yudi. Wah, ini pertanyaan penting Bapak Ibu ya, yang harus kita jawab. Bapak dan Ibu siapkan laptop Bapak Ibu yang ada gitu kan ya. Minimal Bapak Ibu sudah terinstall PowerPoint. Kan gitu Bapak Ibu ya. PowerPoint versi berapa nih? Ya, minimal 2010 lah Bapak Ibu ya, 2010. Bahkan kita sih merekomendasikannya ya 2016 lah gitu Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu juga sudah memiliki yang versi terbaru 2019 itu silakan. Nah, ini kaitannya dengan apa? Tentunya kaitannya dengan fitur pembuat videonya, kan gitu Pak ya. Jadi mulai 2010 Bapak Ibu sudah bisa ekspor video. Sebelum itu jadi tidak bisa Bapak dan Ibu. Gitu ya Pak Yudi ya. Jadi Windows-nya pasti akan menyesuaikan ya Pak ya, mungkin Windows 8 gitu ya atau Windows 10 ya biasanya sekarang ini. Dan tentunya Bapak Ibu untuk RAM lain sebagainya tidak terlalu diperhatikan ya Bapak Ibu ya, karena memang PowerPoint ini cukup ringan ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan Camtasia, berbeda dengan yang lainnya karena memang itu untuk edit video ya Bapak Ibu. Kalau ini memang untuk PowerPoint, tetapi kekiniannya PowerPoint udah luar biasa, tidak begitu menghabiskan memorinya gitu ya, tetapi juga bisa powerful dalam pembuatan videonya. Jadi begitu Pak Yudi, jadi tidak perlu yang canggih-canggih amat ya Pak Yudi ya, minimal ya 2010 lah Bapak Ibu sudah bisa membuat video ya dengan ekspor video. Seperti itu Pak Yudi. Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya bisa terjawab. Suhu Agus, mohon izin, saya kira ini karena sudah melewati 10 menit ya. Ini Bapak Ibu mungkin yang di wilayah timur udah mau buka puasa ya. Kalau ini jadi mohon izin kita tutup dulu dan Indra akan membuka menu untuk untuk menu buka chat ya di PowerPoint di WhatsApp kita supaya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa lanjutkan. Monggo mungkin bisa ada ini. Pak Agus silakan mungkin bisa menutup. Ya, terima kasih Kang, luar biasa. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk tidak merasa tidak bisa. Bapak Ibu semuanya akan bisa. Ini baru pertemuan awal. Silakan Bapak Ibu coret-coret saja.
tidak sempat bikin skenario yang rinci. Coret, saya mau ngomong ini di bagian itu sudah begitu aja sederhana mungkin. Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah mulai lebih happy ya Kang ya. Ya. Jadi tidak ada yang kolonial, tidak ada ya Kang ya, semuanya bisa. Tidak ada yang menyerutkan ya Pak. Iya. Oke gitu Kang. Salut untuk semangatnya. Baik, tidak ada yang mengerutkan dahi kita ya Bapak Ibu ya. Siap, baik Bapak dan Ibu, mohon izin di COPFM biasanya kita akan selalu meminta senior kita berdoa. Jadi mohon izin siapa nih yang mau berdoa, mungkin Pak Haji Amiruddin ya, karena sudah siap ya dengan pecinya ya Pak. Mungkin Pak Haji bisa menutup kegiatan kita ini. Monggo Pak Haji. Izin Pak untuk menutup dengan doa Bapak, silakan. Pak Haji Amiruddin bisa membantu kita memimpin doa Bapak. Freeze kan? Ini lagi gangguan sinyal nggak, Kang? Oh, freeze ya. Oke, baik deh. Baik, siapa lagi nih? Siapa lagi nih kita ini? Kita todong nih Su Agus nih. Supaya kita satu-satu bisa inilah. Bisa ada yang bisa memimpin doa. Monggo Bapak Ibu. Bapak Andar aja. Pak Haji, mangga. Haji Andara. Pak Haji Andara, ayo. Mohon izin bisa nutup pertemuan kita ini. Indra izin dulu untuk stop ini Bapak Ibu ya. Stop recording. Terima kasih Bapak dan Ibu.